Nggak dibilang gagal sih enggak, tapi gue di saat itu bingung banget mau ngambil apa gitu. Gue merasa aduh gue nggak mungkin nih jadi musisi nih, karena ya udahlah gue jalanin aja. Hai, nama saya Laudeng. Saya seorang musisi, full-timer musisi. Agak susah dijelasin soalnya saya dikenalin musik itu dari kecil sama orang tua ya biasa. Tapi mulai bermusiknya, akhirnya menemukan passionnya dan juga menekuni banget bermusik itu baru SMA kelas 3 lah gitu. Kalau gua pribadi sih awal main musik itu dari kecil karena diajarin bokap lah sekitar kelas 5, kelas 6 SD gitu. Karena bokap itu pendeta, jadi secara tidak langsung kayaknya hampir wajib semua hukumnya anak pendeta mungkin di Indonesia gue nggak tahu kalau di luar. Tapi tidak harus bisa khotbah, tapi harus bisa main musik. Kayaknya gue yakin teman-teman di rumah yang mungkin seperjalanan itu mungkin sama ya. Jadi gue diajarin bokap, terus akhirnya bermain musik tapi ya udah gitu main-main gitu aja gitu. Belum main di gereja juga sih belum sih. Nah kemudian seiring berjalannya waktu karena emang gue pindah-pindah kota, jadi nggak tetap lah, kadang gue ada fase nggak main musik sama sekali, ada yang fase ya udah deh iseng-iseng gitu main di rumah atau pas udah sekolah main sama teman-teman. Terus kemudian mulai seriusnya itu kelas 3 SMA, akhirnya melalui sesuatu yang tidak disengaja walaupun tidak pernah ada yang kebetulan. Jadi gue main ke sebuah kakak kelas gue waktu itu dan dia ngeband gitu. Habis itu kemudian gak ada keyboardis, ya udah akhirnya gue disuruh main walaupun gue cuma bisa gitu-gitu doang karena basicnya gue main gitar dulu. Nah akhirnya pas kelas 3 SMA itulah gue mulai masuk ke band itu dan akhirnya mulai ngeband. Terus kemudian itu masih jadi hobi sih sampai gue kuliah mungkin semester 2, semester 3 gitu kali ya. Baru akhirnya gue mulai dapat job yang bisa dibilang profesional lah. Jadi kalau profesional kan berarti dibayar gitu. Jadi ya kuliah lah gue mulai menjadi musisi profesional yang dibayar. Nah kalau inspirasi bermusik, jujur gue bukan bisa dibilang banyak, tapi maksudnya banyaknya bukan karena maksudnya gue suka dengerin banyak musik sih. Jadi gue lumayan general gitu. Tapi suka sih banyak. Cuman inspirasi, mungkin kalau awal-awal inspirasi bermusik gue adalah bokap gue kali ya. Karena dia yang ngajarin gue masih awam banget dengan dunia musik gitu. Suka siapa gitu, masih awam. Jadi gue cuma tahu bokap waktu kecil. Terus mulai berkembangnya dengan musik rohani, musik gereja dulu sih awalnya gitu. Tapi ya udah kayak dengerin semua lagu yang ibadah hari Minggu apa itu kita dengerin gitu. Terus kalau mulai masuk di dunia sekuler akhirnya mulai dengerin banyak sih. Di awal gue dengerin band-band Indonesia mungkin Krispati, Ungu. Terus kemudian udah ada Bung Glenn Fredly almarhum. Terus kalau luar tuh mulai dengerin, gue dengerin Michael Learns to Rock tuh SMP kali ya, SMP udah dengerin dan suka gitu. Terus ada fase dengerin karya-karya David Foster, suka David Foster. Terus banyak sih Brian McKnight, Boyz II Men dan segala macam sih. Gitu. Jadi kalau inspirasi dalam bermusik lumayan banyak karena fase-fase kan, per fase lagi dengerin ini, lagi ngikutin ini gitu. Pertanyaan menarik nih, kalau momen saat gagal sih ada beberapa sih, tapi
mungkin kalau fase momen yang mungkin bukan gagal ya, mungkin gue ada fase dimana gue bingung karena cerita sedikit, gue tuh dulu sekolahnya dulu SMA-nya farmasi karena gue disuruh orang tua itu, gue orangnya sesantai itu, jadi gue kayak masuk sini oke gitu loh, gue nggak kayak gue harus ini gitu. Jadi gue SMA farmasi, singkat cerita lulus farmasi gue bingung mau nentuin kemana gitu, udah suka bermain musik namun karena emang basicnya farmasi, terus kemudian orang tua juga nggak ngizinin untuk bermusik lah dengan alasan yang menurut gue make sense lah untuk orang tua gitu. Cuman gue bingung, jadi setahun tuh gue sempat kerja dulu sekitar 8-9 bulanan, kemudian gue diharuskan untuk kuliah. Nah itu gue kayak gue mau jadi apa ya gitu, karena fase SMA ke kuliah itu kan fase kita menentukan mau jadi apa, terus arahnya bakal kemana gitu. Nah di situ gue lumayan bingung lah, namanya anak muda gitu. Di satu sisi pengen bermusik namun kurang didukung, tapi bingung gitu. Mau ngelanjutin farmasi pun gue kayak, jadi mungkin dikasih opsi kayak mau jadi apoteker atau dokter gitu, terus kayaknya gue nggak deh, 3 tahun belajar obat tuh gue udah enough lah, cukup gitu, lumayan PR dan capek sih sebenarnya gitu buat gue, maksudnya no offense buat teman-teman yang kuliah farmasi ya. Nah akhirnya gue bingung banget, terus kayak ya udahlah gue ngapain deh gitu, karena ya bermusik nggak boleh gitu, dan gue juga bingung mau ngapain gitu. Sampai akhirnya gue ada fase, akhirnya singkat cerita gue ditawarin teman gue untuk masuk ke sebuah kampus yang ada beasiswanya gitu loh. Jadi gue pikir udahlah, daripada gue nyusahin orang tua gue, mendingan gue coba beasiswa, at least kalaupun gue nanti berhenti tengah jalan, gue nggak nyusahin orang tua gue gitu. Setidaknya gue nggak punya tanggung jawab apa-apa lah gitu, karena gue pengen udah kuliah gue sambil main musik kali ya gitu. Akhirnya gue masuk ke kampus itu dan puji Tuhannya gue dapat beasiswa, tapi jurusnya adalah accounting gitu. Jadi itu fase gue kayak gimana ya, mungkin nggak dibilang gagal sih enggak, tapi gue di saat itu bingung banget mau ngambil apa gitu. Gue merasa aduh gue nggak mungkin nih jadi musisi nih, karena ya udahlah gue jalanin aja gitu. Terus mungkin fase lainnya pas udah di musik sih ada fase mungkin ini sih klise lah, tapi itu mungkin karena pas lagi umur muda, masih labil, masih belum tahu dan mungkin masih nggak tahu cara ngadapinnya ya. Gue ada fase dimana ketika ngeliat, wah teman-teman gue kayaknya levelnya udah naik, mainnya udah pada jago-jago. Itu sempat ada kegalauan lah untuk kayak, ini gue bisa nggak sih fight di dunia musik nih sebenarnya gitu. Karena kayak gue bisa ngejar nggak ya gitu, atau gue bisa bersaing banget nggak ya gitu. Di fase-fase itu sih gue sempat lah bingung, mungkin merasa gagal enggak lah, cuman confused, like seperti bingung aja gitu. Cuman ya puji Tuhannya itu bisa terlewati. Nah, menyikapi pertanyaan sebelumnya gimana cara bangkit dari kebimbangan itu sih, mungkin satu sih, jadi pas gue lagi fase bingung-bingungnya itu, gue teringat satu ini sih, maksudnya gue teringat satu peristiwa ataupun gue flashback gitu lah, gue tersadar kembali kalau pas gue ingat-ingat lagi, kan tujuan gue sebenarnya nggak pure untuk bermusik sebenarnya. Maksudnya gue sempat udah ada di fase kayak udah nih kayaknya gue kalau farmasi gue pikir gue bakal lanjutin farmasi aja deh, at least gue udah bisa kerja saat itu kan sebagai asisten apoteker gitu. Gue pikir kayak gitu, terus gue ambil kuliah yang lain gitu. Terus ketika gue kuliah accounting, gue juga mikir kayaknya gue ngantor kali ya gitu. Jadi di saat seperti itu, terus tiba-tiba gue tanda kutip secara tidak sengaja gue masuk ke, akhirnya gue bisa main musik, terus akhirnya gue bisa bermusik, dan tiba-tiba ada aja tuh gue pintu-pintu dibukakan, diajak sini main sini, diajak sini ketemu si ini main. Nah itu membuat gue flashback, dan akhirnya gue teringat bahwa kan tujuan gue nggak ke situ ya, tapi ternyata gue dibawa ke situ. Akhirnya gue merasa kayak berarti Tuhan yang bawa gue sih untuk gue bisa injak titik itu gitu. Ternyata bukan tujuan yang pengen gue tuju. Jadi ketika gue merasa tadi bimbang-bimbang yang tadi itu, gue akhirnya merasa lebih tenang, dalam artian gue berpikir kayak ya udah nih, kalau Tuhan yang bawa gue ke sini ya pasti dia akan jaga kan, maksudnya dia nggak akan tinggalin, karena memang bukan tanda kutip kayak gue bukan mau gue ke situ kok gitu, tapi ternyata lo bawa gue ke situ, berarti kan dia pasti akan bertanggung jawab gitu ketika dia udah bawa lo ke suatu tempat yang dia emang sediakan buat lo gitu. Jadi pas gue mikir itu, ya udah itu gue jadi tenang lagi, kayak ya udahlah, berarti akhirnya gue next stepnya adalah gue berpikir untuk kayak oh ya udah, berarti gue jalanin aja, yang penting gue disiplin, yang penting gue konsisten, yang penting lo udah ngelakuin itu,
sisanya udah deh lu serahin aja deh ke Tuhan gitu. Gue sih mikirnya sesimpel itu sih gitu. Yang mendukung gue pas gue lagi dalam kondisi lemah itu, basically gue orangnya juga jarang cerita sih sebenarnya. Jadi kalau gue ada sesuatu kayak ya gue keep buat gue aja, tapi ya gue terpikirin, gue cari solve-nya gimana gitu. Cuman mungkin kalau orang yang mendukung gue ya udah pasti keluarga sih, orang tua. Walaupun gue nggak pernah cerita gitu, gue jarang banget cerita ke mereka gitu, karena gue pikir ya udahlah gitu, gue kayak bisa sendiri gitu. Ataupun gue pikir ya udahlah, gue tuh males ngerepotin orang lain gitu, jadi gue pikir bisa lah sendiri. Cuman kalau bisa dibilang yang mendukung menurut gue sih ya orang-orang tua lah, karena even mereka nggak tahu gue lagi gimana, tapi ya mereka selalu support tuh, selalu support, dan juga support doa juga, dan juga kalau lagi ketemu ya udah tetap support gitu loh. Jadi itu menjadi kekuatan lah gitu. Sisanya gue yakin sih ya Tuhan dan juga mungkin Roh Kudus kali yang menguatkan gue dari dalam gitu, sehingga gue bisa maju terus aja gitu. Kalau terpikir untuk main sama artis atau menjadi session player sih, ya jawabannya enggak sih ya. Karena seperti tadi gue bilang, gue memang tidak planning ke situ, dan ya memang basicnya gue orangnya juga bukan yang long term planner gitu. Jadi gue ya udah gue jalan aja yang di depan, gitu. Jadi kalau ditanya kepikiran apa enggak, sebenarnya nggak kepikiran, bahkan nggak tahu gue tuh sekuper itu kali ya, karena lingkungan gue memang basicnya nggak ada yang lingkungan musisi, lingkungan musik yang profesional gitu, sekuler gitu nggak ada. Jadi gue benar-benar nggak ada gambaran sebenarnya. Jadi kalau ditanya kepikiran apa enggak, ya nggak kepikiran gitu. Tapi ternyata ya puji Tuhannya gue bisa ditempatkan di tempat yang seperti sekarang gitu ya bersyukur aja sih. Kalau mimpi dan harapan, gue sebenarnya agak bingung, karena seperti tadi gue bilang sebelumnya, kalau gue tuh bukan orang yang punya plan jangka panjang gitu. Gue selalu berpikir ya udah nih, ada apa yang di depan ya udah kelarin, apa yang di depan kelarin gitu. Ya sesimpel kayak ketika lo SMA, mungkin harapan gue adalah lulus SMA gitu, sesimpel itu sih. Cuman seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya umur juga membuat kita kan akhirnya berpikir lebih luas ya, nggak cuma sesependek itu. Tapi basically gue juga memang agak sulit untuk gitu, untuk apa ya begitu. Mungkin gue punya harapan di dalam diri gue, tapi mungkin agak susah untuk gue jabarkan biasanya gitu. Nah tapi kalau untuk sekarang mungkin harapan gue tuh adalah gue pengen bikin sesuatu yang bisa membantu teman-teman sekitar, teman-teman musisi, teman-teman produksi, ataupun teman-teman bergerak di dunia entertainment. Makanya beberapa tahun kemarin gue akhirnya bikin sebuah ya music production atau production house lah pengennya sih, kalau bisa lebih besar. Namanya Moy Production. Nah gue bikin itu untuk mewadahi biar bisa terkonek ke teman-teman yang lain gitu. Jadi kita bikin acara, kita bikin musik, kita bikin ya apa aja, tapi maksudnya itu dengan tujuan untuk bisa membantu teman-teman musisi, membantu teman-teman produksi, membantu teman-teman di dunia entertainment lainnya gitu, bisa mengkonek antara orang luar, dunia luar, ataupun memberikan wawasan kepada orang luar tentang dunia musik loh. Karena kan ya pada zaman gua apalagi gitu, musik, dan mungkin zaman-zaman sebelum gua ya, dunia musik itu kan selalu identik negatif lah, hal-hal yang negatif, mau makan apa di dunia musik, mau makan apa jadi musisi. Itu kan yang selalu terlontar ataupun tergambar dari image seorang musisi. Nah, gua berpikir dan gue punya mimpi untuk memberikan gambaran luas gitu loh, musisi ataupun dunia musik gak sesempit itu kok. Dunia musik yang gue jalanin sekarang pun, dan bahkan generasi-generasi di bawah gue ini udah sangat luas dan sangat open minded gitu. Jadi itu juga bagian dari salah satu pekerjaan atau karir yang bisa diperhitungkan gitu loh, gak cuman negatif-negatif aja gitu. Jadi gue pengen banget, mungkin lewat My Production ini juga salah satunya gue bermimpi dan punya harapan untuk bisa memasyarakatkan dunia musik ataupun karir bermusik. Selain itu gue juga pengen bantu teman-teman musisi dan juga teman-teman produksi juga. Mungkin yang bisa gue bagikan di sini kalau menurut pengalaman gue ya, mungkin setiap orang pasti pengalamannya beda-beda gue yakin, dan juga pasti berwarna, tapi mungkin yang bisa gue bagikan dari yang pernah gue jalanin, mungkin sedang gue jalanin,
itu adalah bersyukur sih yang pertama yang selalu gue tekanin ke diri gue sendiri dan mungkin ke teman-teman yang kalau gue sering ngobrol gitu, gue selalu menekankan untuk kayak ya harus disyukuri apapun kondisinya, apapun yang terjadi gitu, karena yakin dan percaya aja gitu, maksudnya pasti Tuhan yang di atas pasti gak akan tinggal diam gitu. Karena maksudnya gue juga banyak banget berada di fase-fase sulit, tapi ternyata lewat aja gitu, dan akhirnya sampai di 2021 juga dengan ya puji Tuhan dengan baik-baik saja gitu. Jadi yang gue selalu tekankan adalah pertama adalah bersyukur. Mungkin yang kedua adalah hargai setiap momen-momen atau kesempatan yang diberikan, even itu adalah kesempatan kecil, karena kita nggak pernah tahu dari kesempatan kecil itu lo bakal jadi apa atau lo akan kemana gitu. Jadi biasa kan kita ngeliat ini kan kecil, ntar aja deh gitu. Tapi hargain setiap kesempatan yang telah diberikan, karena kita nggak pernah tahu kesempatan itu datang dari mana atau bakal berujung di mana gitu. Jadi hargain itu, dan mungkin yang terakhir untuk menyambung itu adalah pokoknya lakukan yang terbaik setiap kesempatan itu yang lo dapat. Lo lakukan yang terbaik, do the best, lakukan sebisa lo, terus kemudian lo harus konsisten terhadap itu. Dalam lelah ku rasakan datangnya sebuah keajaiban. Walau berat ku rasakan, namun ku lakukan semua untuk cinta. Bila sampai di mana